Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Wesley So masih memimpin sendirian sampai babak kelima turnamen Grand Chess Tour Superbet Chess Classic Romania ini kawan. Ini karena Wesley dan pesaing terdekatnya bermain remis semalam. Hanya ada satu game yang berakhir menang kalah, yaitu antara Fabi versus Mamet. Langsung kita ke atas papan, kita akan ulas gamenya Fabi versus Mamet ini kawan. Dan di sini Fabi pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda F6. Mereka bermain dengan Russian game atau Petrov defense. Kuda pukul pion E5, pion D6. Langkah-langkahnya sangat standar kawan dalam posisi seperti ini. Selanjutnya pion D5 dan gajah D3. Ini adalah variasi classical attack. Gajah E7 atau kalian melakukan skak di sini terlebih dahulu. Ditutup oleh pion C3, gajah ke petak D6 juga ada yang memainkannya kawan. Tapi di sini tadi kita lihat bahwa gajah E7 persiapan rokade pendek. Rokade, tapi Mamet memilih untuk menunda kawan. Dia bermain pengembangan gajah terangnya ke F5. Beteng E1 memberikan pressure bagi kuda di peta E4. Rokade, dan di sini kuda berkembang ke D2 memberikan pressure lebih bagi kuda hitam. Kuda mundur ke D6 menolak pertukaran dan menantang pertukaran gajah terang. Di sini ditolak oleh Fabi bermain dengan kuda F1. Ada juga kawan bermain dengan langkah pertukaran ini pernah dimainkan oleh Viswana Tananan saat melawan Jan Christoph Duda. Dipukul balik oleh kuda, selanjutnya kuda mundur ke F1. Tapi di sini tadi kita lihat bahwa kuda F1 terlebih dahulu menolak pertukaran gajah terang. Selanjutnya di sini hitam atau Mamet yang mendahului pertukaran gajah terang. Dipukul balik oleh menteri agar pionnya tidak bertumpuk jika memukul menggunakan pion C. Pion C6 memperkuat bangunan pionnya kawan, tapi ini juga menghalangi pergerakan kuda yang ingin berkembang ke peta ini. Tapi tak ada masalah, kuda bisa bermanuver ke A6 ataupun ke peta D7 nanti. Gajah F4, kuda ke A6, pion H4, selanjutnya kuda ke C7. Di sini kuda lompat ke G5, memberikan dukungan bagi menteri melakukan ancaman skakmat. Di sini ada dua pilihan utama kawan bagi hitam. Ada beberapa pemain yang melakukan pukulan atau pertukaran gajah pukul kuda G5 ini atau bermain dengan pion G6 ini. Mamet memilih dengan pion G6 dan selanjutnya kuda ke H2. Di posisi ini di langkah ke-15 kawan, hanya ada satu game yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya, tahun 2021. Di mana hitam membalas dengan pion F6 kawan. Dengan variasi ini hitam kalah. Mamet di sini memilih dengan menteri D7 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-15 ini. Fabi melanjutkan dengan mendorong pion H5-nya kawan, berharap pion G akan pukul pion H5 ini dan mendapatkan duren runtuh dengan bisa ambil pion H7 skakmat. Tentu saja Grandmaster tidak akan sebodoh itu kawan untuk pukul pion gratis ini, terlihat gratis tapi pion racun. Di sini Mamet memilih bertukar gajah pukul kuda G5, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya beteng F bergeser ke I8, menantang pertukaran, ingin bermain sederhana kawan. Ditolak oleh Fabi, memilih pion H pukul pion G6 terlebih dahulu. Dan selanjutnya ya bisa pilih salah satu pion ini untuk melanjutkan langkahnya, tapi tentu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Mamet. Pion H pukul balik pion G6, di sini gajah ke F6. Memberikan dukungan bagi menteri kawan, mungkin manuver ke petak G3, ke H4, ancaman skakmat bisa jadi. Terlebih dahulu Mamet Yaroh bertukar beteng untuk mendapatkan tempo, dipukul balik oleh beteng E1, kembali menawarkan pertukaran beteng di lajur E kawan, ditolak oleh Fabi bergeser ke F1. Selanjutnya kuda ke A6, langkah kesalahan dari Mamet. Apa maksud langkah kuda ke peta A6 ini kawan? Apakah ingin menuju ke petak B4 untuk mengancam menteri ataupun menggarpu beberapa pion putih ini? Atau memberikan dukungan bagi pion C-nya nanti bertarung dengan pion putih ini? Tapi melangkahkan kuda ke petak A6 ini seperti yang kalian lihat, sangat jauh dari area pertempuran di sayap raja. Mungkin dia akan menciptakan area pertempuran di sayap menteri. Pada posisi ini kawan, engine menawarkan menteri ke F5, menawarkan pertukaran menteri. Diterima, bisa dipukul balik dengan kuda ataupun dengan pion kawan. Tapi di sini Mamet memilih dengan langkah kuda ke A6 tadi, dibalas Fabi dengan gajah E5, menteri ke E6, kembali langkah yang tidak akurat. Kuda ke C4 merupakan pilihan bagus menurut Stockfish. Di sini Fabi membalas dengan langkah pion F4.
Fabi tidak melihat keunggulannya kawan pada posisi tadi, harusnya bisa menggeser menterinya ke petak G3 kawan. Dengan tujuan ke H4, memberikan ancaman skakmat berikutnya mungkin saja dibalas dengan langkah kuda ke petak E4 ini terlebih dahulu. Jika di sini menteri ke petak H4, pion F6 akan dimainkan. Mungkin di sini pion F3 juga bisa dimainkan, sama-sama memberikan ancaman masing-masing. Oke, kita kembali ke langkah aslinya saja kawan. Di posisi seperti ini tadi, setelah menteri E6 oleh Mamet, di sini pion F4 dan kuda mundur ke B8. Persiapan manuver ke D7 untuk mengincar gajah gelap ini yang posisinya cukup mengganggu diagonal ini, membatasi pergerakan raja di petak-petak gelap ini kawan. Dan di sini Fabi menggeser menterinya ke A3, mengincar kuda ataupun pion A7, kuda ke E4. Fabi tidak langsung ambil pion ini. Ini merupakan salah satu langkah terbaik, ambil pion A7 ataupun bermain dengan pion F5. Inilah yang dipilih oleh Fabi. Diterima pengorbanan pion, menteri ke H3 ingin mengambil pion ini kembali, pion F6 dan di sini beteng ambil pion F5 mengorbankan gajahnya kawan. Ditolak, kuda D7 mengancam gajah. Kenapa tidak diterima dengan pion kawan? Ancamannya sebagai berikut, menteri ke G4 skak, memaksa raja akan bergeser ke lajur H kawan. Dan tak mungkin lagi kalian berani menutupnya dengan menteri, tapi walaupun bergeser pun nanti akan kena paksaan dengan beteng H5 skak dan memaksa bertukar. Maksud saya menutupnya dengan menteri kalian akan tewas kawan. Oleh karena itulah setelah beteng pukul pion F5 ini, kuda bergerak ke D7 menolak untuk ambil gajah putih. Di sini gajah mundur ke F4, raja hitam F8 untuk segera bersembunyi ke petak yang lebih tertutup. Menteri ke A3 skak, di sini raja ke G7 dan beteng bergeser ke H5 menghindari ancaman menteri. Selanjutnya di sini pion A6. Kuda mundur ke F8 juga bagus kawan, walaupun putih mendapatkan pion di sini. Agar nanti pion B ini tidak kena pukul, kalian bisa menghadangnya dengan menteri dan seterusnya. Mamet memilih langkah yang aman dengan pion A6 dibalas dengan menteri B3 kembali mengincar pion. Pion didorong, walaupun langkah ini kurang akurat menurut Stockfish kawan. Stockfish menyarankan mengorbankan pion dengan langkah kuda mundur ke peta F8. Fabi melanjutkan menteri bergeser ke F3, dibalas dengan beteng H8 menantang pertukaran. Diterima oleh Fabi, dipukul balik menteri H5 skak, raja ke G8, menteri ke G6 skak. Langkah terbaik lainnya adalah mengaktifkan kuda tadi kawan, segera untuk naik ke petak G4. Setelah raja bergeser ke F8, barulah kuda G4, raja ke E7, kuda ke H6, raja ke D8, kuda F7 skak, raja kembali ke E7. Tidak berani untuk bergerak ke petak terang ini kawan, karena ancamannya adalah menteri G8 skak. Dan ini memaksa raja akan bergerak ke petak terang. Karena bergerak ke petak gelap ini tidak bisa karena ada gajah kawan. Karena bergerak ke petak terang, posisinya satu petak yang bisa digarpu oleh kuda serta menteri hitam ini kawan, dan menteri akan tewas. Oleh karena itulah raja bergerak ke petak E7, selanjutnya kuda kembali ke H6, raja kembali ke D8, kuda ke F5, di sini raja ke C8. Kita sudah memasuki langkah ke-40 kawan, dan kontrol waktu kedua pemain sudah ditambah. Cukup panjang, cukup alot dengan komposisi seperti ini kawan permainan mereka berdua. Kita lanjut ke langkah berikutnya, menteri G4 untuk memberikan persiapan discover check mungkin kawan di sini, dan bisa mendapatkan menteri. Di sini raja bergeser ke D8, menteri ke H3, menteri hitam mundur ke E8. Di sini menteri ke H7, kuda hitam G5 mengancam menteri, dan di sini terjadi pertukaran gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion F. Menteri putih G7 mengincar pion. Di sini menteri melakukan skak terlebih dahulu oleh Mamet. Memaksa raja ke H2, tak ada pilihan lain kawan, dan menteri ke D2. Menteri ke E7 skak tetap memberikan pressure juga bagi pion G5 ini kawan. Di sini raja ke C7, menteri ke D6 kembali skak, raja ke D8 dan kuda ke E7. Persiapan ambil pion-pion hitam dengan dukungan menteri kawan. Dan di sini Mamet juga tidak mau kalah, ambil pion C2. Menurut Stockfish, menteri ke F2 merupakan pilihan terbaik. Dan di sini Fabi ambil pion C6 skak, raja C8, kuda E7 kembali skak, raja D8, kuda C6 kembali skak, raja C8 kembali, kuda ke E7 skak. Setelah raja bergeser ke D8, Fabi tidak melakukan langkah yang berulang lagi kawan, nanti bisa remis. Fabi ambil pion D5,
Sekarang menteri ke H7 skak, gantian kawan, menteri ke B1 skak, raja ke H2 lagi, menteri kembali ke H7 skak, raja ke G1, menteri ke B1 skak. Di sini Fabi juga tidak melangkah raja ke H2, bisa remis kawan. Dia membuat keputusan raja ke F2 karena merasa unggul satu pion mungkin, walaupun di sini ada kesempatan menteri ambil pion B2, tapi petak C2 dipilih oleh Mamet. Raja ke E3, dan Mamet masih belum tertarik untuk ambil pion putih kawan, kembali melakukan skak di C1, raja ke D3. Barulah sekarang Mamet tidak melanjutkan skak lagi kawan, dia menggeser rajanya ke C8. Melakukan skak terus-menerus dengan D1, menteri ke D1 merupakan pilihan terbaik. Dan di sini Fabi melanjutkan menteri ke E6, mengepin kuda, persiapan ambil pion ini mungkin. Kenapa tadi tidak langsung saja ambil pion ini kawan, padahal juga untung jika dilanjutkan, untung satu pion dan selisih pion menjadi 2 pion sekarang. Memang, tapi tempo juga didapatkan hitam untuk melakukan skak-skak yang berulang, tapi putih masih tetap sedikit unggul kawan dengan keunggulan beberapa pionnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa saja nanti berakhir remis dengan posisi raja putih ataupun tempo yang bisa didapatkan oleh hitam. Mungkin karena itulah tadi setelah raja ini ke C8, pion B6 ini tidak dipukul oleh kuda putih, memilih menterinya terlebih dahulu ke E6. Sekarang menteri melakukan skak lagi di F1, raja ke C3, menteri C1 skak, raja ke B3, menteri D1 kembali skak, raja ke A3, dan di sini menteri D3 kembali skak, ditutup oleh pion. Menteri hitam bergerak ke B5, masih belum tertarik ambil pion putih kawan. Dan setelah raja bergerak mundur ke B2 ini, Mamet Yarov menyerah. Menyerah di langkah ke-66 kawan, tapi jika dilanjutkan permainan masih cukup alot kawan, masih cukup lama, masih menarik untuk dilanjutkan bagi kita kaum pos ronda atau warung kopi. Jika kalian main sama Pak Satpam, Pak RT, ataupun kawan-kawan di warung kopi, posisi ini masih cukup menarik untuk dilanjutkan, masih cukup panjang kawan. Dan jika permainan tetap dilanjutkan kawan, masih cukup panjang, jadi saya tidak akan menunjukkan langkah-langkahnya sampai skak mat ataupun salah satu pion promosi, memang cukup alot. Yang pasti pada posisi ini engine menyarankan hitam langsung bermain dengan raja, bergerak ke petak B7. Tidak perlu untuk melakukan pergerakan yang lain, ambil contoh dengan pion A5 ini kawan. Karena menteri kalian akan diserang dengan pion A4 dan menteri kalian tidak mempunyai petak yang bagus lagi. Melakukan skak sudah tidak bisa, kalaupun mencoba mundur kawan, kalian akan kehilangan kuda. Anggap saja bergerak ke peta ini, ke petak D3. Ya, menteri ke petak E8, kuda kalian akan tewas. Kalian sudah tidak bisa melangkah ke petak gelap ini untuk melindungi kuda karena di sini sudah ada kuda putih. Jadi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat raja putih ke B2, raja hitam ke petak B7, dan kemungkinan akan jadi seperti ini langkahnya. Kuda ke E7 untuk memberikan ruang bagi pion untuk didorong kawan. Nanti setelah didorong mungkin ya menantang pertukaran menteri, mungkin bisa jadi kuda mungkin ke B8, menteri akan ke C8 skak, raja ke A7, di sini menteri ke peta E6 dan seterusnya. Masih cukup alot kawan sebetulnya menurut Stockfish ataupun engine. Oke, kita skip saja sampai di sini. Yang pasti tadi pada permainan aslinya di sini tadi setelah menteri hitam bergerak ke petak B5, raja ke B2, di sini Mamet Yarov menyerah di langkah ke-66. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.